yang data yang ada di chart ini merupakan data curah hujan di stasiun Kewalu. Berikut ini adalah informasi mengenai curah hujan yang di mana ada pos, nama pos, jenis alat, koordinat, elevasi, provinsi, dan lain-lain. Kemudian juga sudah kami susun berikut dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Dan kami juga sudah mengklasifikasikannya, yaitu di antara lain ada hujan maksimum, jumlah curah hujan, jumlah hari hujan, jumlah data dari hari 1 sampai 15, kemudian jumlah hujan dari hari 1 hingga hari 15, jumlah data dari 16 sampai 31, dan juga ada jumlah hujan dari tanggal 16 hingga 31. Dan ada data tahunan, kita telah cek juga untuk, dan juga sudah diklasifikasi. Main duit nih. Dan data yang paling tinggi di antara 12 bulan. Juga ada jumlah curah hujan yang kita mau akumulasikan dari bulan Januari ke bulan Desember. Juga ada jumlah hari hujan dan juga hujan ekstrim. Kemudian data curah hujan yang hilang itu terjadi karena ada beberapa faktor. Yaitu yang pertama bisa dari kelalaian petugas, yang kedua juga bisa jadi kerusakan alat, dan yang ketiga juga bisa jadi apabila di stasiun tersebut tidak terjadi hujan. Namun untuk melakukan lebih dalam, kami melakukan ujian terhadap data curah hujan yang hilang. Nah, di sini metode yang kita gunakan yaitu metode aritmatika PCR dengan cakupan 3 stasiun lain, yang di antara lain adalah stasiun Cimulu, stasiun Tejakalapa, dan juga stasiun Cigede. Kemudian kami menggunakan rumus aritmatika CHX sama dengan menguji konsistensi atau kebanggaan data hujan untuk mengecek data konsistensi. Ketidakbanggaan data hujan dapat terjadi karena sebab seperti 1, alat ukur yang diganti dengan spesifikasi yang berbeda, 2, alat ukur dipindahkan dari tempat semula, kan tapi secara administratif nama stasiun tidak berubah. Kemudian 3, alat ukur sama, tempat tidak dipindahkan, namun lingkungan yang berubah. Untuk menguji konsistensi kebanggaan data hujan, di sini kami menggunakan metode kurva massa ganda, yang apabila data yang diuji panggah, maka garis bentuk relatif lurus. Dan jika terbentuk relatif tidak lurus, seperti ada patahan, maka data yang diujikan tidak panggah. Nah, seperti ini. Jika garis terbentuk relatif lurus, maka panggah. Dan jika tidak lurus, ini tidak panggah ya. Setelah datanya sudah dinyatakan, maka kami menggunakan rumus faktor koreksi, yaitu alfa sama dengan S1 bagi S2, di mana S1 landai
sesudah perubahan, dan S2 adalah landai sebelum perubahan. Sini terdapat hujan maksimal tahunan dari 4 stasiun, dan dari tahun 2008 hingga tahun 2017, Kawalu, Cimulu, dan Jakarta. Dan di sini kami akan mengecek data dari Kawalu dengan referensi dari 3 stasiun ini. Untuk step pertama, melakukan rata dari stasiun B, C, dan D, di mana B adalah Cimulu, C Cikete, dan D adalah Jakalapa. Dengan menggunakan rumus seperti ini. Setelah mencari rata, kemudian kita mencari kumulatif dari stasiun A, yaitu stasiun Kawalu. Dan ini hasil datanya. Dan kumulatif dari rata stasiun B, C, dan D. Dan hasilnya seperti ini datanya. Lalu dibuat kurva hubungan kumulatif A dan kumulatif B, C, dan D. Seperti yang terlihat dari kurva ini, terjadi patahan di tahun kedua 2012. Maka di stasiun A tidak konsisten. Di sini kami akan mencari persamaan yang sebelum patahan berwarna biru dan setelah patahan yang berwarna oranye ini. Dan didapat persamaan dari sebelum patahan, yaitu Y sama dengan 0,721 X dikurangi 33,201, dan Y persamaan Y yang setelah patahan yaitu 0,7045 X dikurangi 62,828. Setelah didapatkan data persamaan tersebut, kita masukkan ke rumus yang tadi, faktor koreksi, yaitu alfa sama dengan S1 per S2, di mana S1 yang tadi adalah 0,7045 per S2 yang ini yaitu 0,7216, dan didapatkan yaitu 0,976. Maka dapatlah hujan tahunan yang terkoreksi seperti pada tabel berikut ini. Nah, tabel lalu kurva massa ganda yang sudah terkoreksi ini dapat dilihat kurvanya terlihat relatif lurus ya. Maka dapat disimpulkan bahwa di stasiun A konsisten setelah terkoreksi. Nah, namun ada kelemahan metode dari yang kita pakai adalah yaitu kita tidak tahu apakah data stasiun referensi kita benar-benar panggah atau tidak, karena kita tidak mungkin menguji dengan data yang tidak panggah. Dalam menentukan nilai yang mau dikoreksi, kita tidak mengetahui data yang mana yang tidak konsisten. Apakah data sebelum patah atau data sudah patah. Baik, selanjutnya untuk mencari rata hujan di kawasan, kami menggunakan metode polygon descent. Kami mengambil data curah hujan dari PCH Kawalu, PCH Cimulu, PCH Cikede, dan PCH Jakalapa. Yang data diambil pada tahun dari 2008 hingga 2017. Dan untuk tahap-tahapnya, yang pertama kita memberikan titik-titik PCH, 4 PCH ini yang garis kuning di Google Earth. Kemudian kita membentuk suatu titik-titik koordinat. Lalu kita masukkan
ini ke AutoCAD. Dan untuk garis warna biru ini kita asumsikan sebagai das. Dan yang A1, A2, A3, A4 itu yaitu wilayah dari PCH-nya yang tadi ya. Dan untuk luas area yang didapat dari perhitungan untuk A1 yaitu PCH Kawalu dengan 15,63,329 segi. Untuk Cimulu luasnya yaitu 5,668 km persegi, dan untuk A3 yaitu 5,49981, dan untuk Tejakalapa yaitu 9,8968 km persegi. Nah, untuk diperlu, dan dari itu setelah itu kita membutuhkan data curah hujan maksimum yang dari cara aritmetik yang tadi. Kemudian untuk mencari rata-rata suatu das digunakan persamaan seperti berikut. Untuk perhitungannya kita hanya ambil untuk di bulan Januari untuk sampel, yaitu kita mendapatkan nilai 128,2976 mm. Dan untuk nilai bulan selanjutnya, ini bisa dilihat dari datanya. Dari bulan Januari sudah dari Desember. Selesai. Terus, tugas kedua kami yaitu mencari grafik kurva IDF, di mana garis kurva IDF ini digunakan sebagai acuan di mana suatu debit air itu terjadinya batas luapan di suatu debit air tersebut. Kemudian untuk menentukan garis IDF ini kami menggunakan beberapa tahap, yaitu ya diantaranya menggunakan analisis frekuensi, uji distribusi, kemudian penghitungan intensitas hujan. Baik, di sini kami telah melampirkan data curah hujan yang telah kami rekap mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2017, banyak 10 tahun dengan curah hujan harian maksimumnya yang sudah direkap juga. Ini. Kemudian pinggir curah hujan harian maksimum sampai rata-rata daripada curah hujan harian yang dari tahun 2008 hingga 2017 dengan nilai 99,38. Yaitu kemudian ada XI per X, yaitu nilai rata-rata dikurangi nilai curah hujan maksimum. Kemudian di perhitungan selanjutnya XI kurangi X pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Dan kemudian ketiga nilai tersebut kami jumlahkan. Kemudian kami menghitung standar potensi dengan formula sebagai berikut: menentukan CP, CK, CS, dan hujan rencana periode tahun metode Gamble dengan tahun kedua, kelima, ke-10, 50, 100, 2,5, 1,667, dan juga yang terakhir 1,25. Nah, untuk periode 2,5, 1,667, 1,25 itu kami menggunakan uji distribusi, di mana YN di sini yaitu kita peroleh dari tabel LA1 metode Gamble atau YN dengan jumlah data 10 dengan nilai yaitu 0,495 yang sudah kami bulatkan. Kemudian SN di sini sesuai dengan tabel LA2 metode Gamble atau SN. Di sini jumlah data 10 kami mendapatkan nilai 0,949 atau kami bulatkan 0,950.
Dan untuk nilai YT, kami juga mengacu dari tabel di mana YT berkorelasi dengan tahun, di mana di sini tahun kedua YT-nya yaitu benar 0,366 dan seterusnya bisa dilihat dari tabelnya. Kemudian untuk nilai K itu ada rumusnya yaitu nilai YT dikurangi nilai YN dibagi dengan nilai SN. Dan untuk nilai S deviasi yang telah kami dapatkan tadi, ini dapat dari sini ya, dan formulanya sebagai berikut. Formula X atau rataan yang telah kami ratakan dengan sebagai berikut. Kemudian ada XT per mm atau curah hujan rata-rata, yang dimana formulanya yaitu kita kalikan K dengan S ditambah dengan X dan diperoleh data seperti ini. Kemudian selanjutnya langkah yang akan kita lakukan selanjutnya itu mengecek bukan pengecekan apa menghitung curah hujan cocok dengan metode Q-kuadrat. Baik, selanjutnya digunakan uji distribusi dari data Q-kuadrat ke Walu. Dari tabel dari yang terbesar hingga yang terkecil, kemudian menentukan jumlah kelas K dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N dan N yaitu jumlah data yaitu 10 dengan hasil 4,3 yang dibulatkan menjadi 5 kelas. Kemudian menghitung derajat kebebasan dengan rumus yaitu K dikurangi R dikurangi 1 dengan DK adalah derajat kebebasan, K yaitu jumlah kelas distribusi, dan R sama dengan 2 untuk distribusi normal, dan R sama dengan 1 di distribusi Poisson. Karena kita distribusi normal, kita R-nya menggunakan sama dengan 2. DK itu 5 dikurangi 3 dikurangi 1 menghasilkan 2. Dengan derajat kepercayaan 95% diterima, maka X pangkat 2 kritis sama dengan 5,991 berdasarkan tabel. Dengan DK sama dengan 2 dan alfa 5%. Nah, ini tabel berikut ini. Kemudian menghitung kelas distribusi. Kelas distribusi yaitu rumus 1 dibagi 5 sama dengan 20%. Dan 5 ini adalah nilai kelas data. Maka interval distribusinya adalah 20%, 40%, 60%, dan 80%. Untuk probabilitas 20% terjadi pada periode ulang 5 tahun, dan untuk probabilitas 40% periode ulangnya 2,5 tahun, dan untuk 60% terjadi pada periode ulang 1,67 tahun, dan untuk probabilitas 80% terjadi periode ulang pada 1,25 tahun. Dan kemudian menghitung interval kelas. Ini terdapat PU atau tahun. Ini adalah tahun kelima, tahun 2,5, 1,667, dan 1,25 dengan curah hujan harian maksimumnya ini. Dan yang tadi sudah dijelaskan ya, kemudian yaitu menjelaskan tentang curah hujan harian maksimum untuk 10 tahun daerah Kawalu. Ini sudah diurutkan dari nilai terbesar hingga terkecil. Nah, kemudian menuju interval, karena kelas sudah didapatkan berjumlah 5 kelas ya, maka kelas pertama intervalnya lebih besar dari 119,543.
Nah, untuk kelas kedua 102,680 hingga 199,543. Dan untuk kelas 3 90,942 hingga 102,680. Kelas keempat 75,626 hingga 99,442 dan untuk kelas 5 lebih kecil dari 79,626. Nah, di sini setelah interval ada EI sendiri yaitu harapan atau ekspektasi dari nilainya sendiri ini hanya 10, jadi dibagi 5, jadi setiap kelas mendapatkan 2, yaitu OI itu observasi, yaitu merupakan nilai untuk kelas pertama nilai yang lebih dari 119,543 dari data curah hujan harian maksimum ini yang lebih besar dari 119 hanya 1. Untuk interval kedua ini dapat 4 ya. Kemudian untuk kelas ketiga terdapat 2 dan untuk kelas keempat terdapat 1 dan untuk kelas 5 terdapat 2 ya. Dilihat dari intervalnya. Kemudian ini OI dikurangi EI. Yaitu ini nilai OI dikurangi EI aja ya. Berarti dapat jelas ini tinggal dihitung. Dan untuk selanjutnya OI dikurangi EI dipangkatkan 2 dibagi EI dengan nilai yaitu ini pada tabel dengan jumlah 3. Kemudian ada syaratnya yaitu X kuadrat kurang dari X kuadrat kritis. Dan X kuadratnya itu 3 dan X kuadrat kritis yang tadi 5,991. Maka distribusi dapat diterima karena lebih kecil. Kemudian kita menghitung intensitas hujan harian ya. Apabila data hujan jangka pendek tidak tersedia, yang ada hanya data hujan harian, maka intensitas dapat dihitung dengan rumus Monod, yaitu di mana I sama dengan R24 per 24 dikali 24 per T pangkat 2/3, di mana I adalah intensitas hujan, T adalah lamanya hujan, dan R24 adalah curah hujan maksimum harian. Nah, setelah kita tabelkan, kita dapat dari 2 tahun yang sampai dengan 100 tahun. Dan adalah jam ya. Dan kita ini data-data curah hujan yang telah terencana yang sudah disimulasikan dari 1 sampai 10 jam dan ini dari tahun menggunakan ini semua dihitung menggunakan rumus Monod ya. Dan kemudian ini adalah grafik PDF-nya, yaitu grafik ini itu digunakan untuk memperkirakan titik puncak dari perencanaan drainase kota. Bisa dilihat. Sekian, terima kasih. Sampai